Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang anak-anak. Pertemuan kali ini adalah akan membahas kelanjutan yang kemarin terkait dengan turunan, dan hari ini adalah turunan untuk yang terakhir, yakni tentang dalil rantai yang diterapkan pada fungsi trigonometri. Coba sekiranya bentuk seperti apa yang nanti bisa kita gunakan atau kita mesti dengan bantuan dalil rantai. Coba simak bentuk yang nanti kita akan bahas. Yang pertama, apabila bentuknya itu sinus, sudutnya tidak hanya X, namun di depan X itu ada pengikutnya. Demikian juga kosinus tangen dan sebaliknya. Jadi nanti dalil rantai itu dalam trigonometri dimanfaatkan apabila sudutnya tidak hanya sekedar X tetapi ada pengikut yang lain. Kita berikan contoh yang pertama, amati Y sama dengan sinus 4X. Jadi kalau kita bandingkan dengan bentuk tadi, A-nya itu 4. Jadi tidak hanya X saja tetapi ada 4X. Sementara yang kita miliki kemarin kan cuma hanya sin X, cos X, tangen X. Nah sekarang dikembangkan seperti ini. Ternyata bentuk ini harus kita menggunakan dalil rantai untuk bisa menyelesaikan bentuknya seperti ini. Seperti kemarin kita mesti lewat pemisalan dulu. Jadi yang 4X itu kita jadikan satu simbol. Sehingga nanti kita bandingkan dengan sin X. Kalau ini kita misalkan 4X jadi U, maka fungsinya akan berubah menjadi Y sama dengan sinus U. Maka dari sini turunannya juga harus lewat jembatan U dulu. Maka kalau kita susun dy per dx harus dy per du kali du per dx. Ingat tali tanah ini. Sekarang kita butuh mencari turunan dari Y dalam U, berarti iki. Diturunkan nanti. Demikian juga kita mencari turunan du per dx, berarti U dalam X ini. Turunan yang pertama sin U-nya adalah kosinus U, sedangkan U nek diturunkan itu adalah 4 saja. Sehingga tinggal masukkan saja ke sana, akan kita temukan kosinus U kalikan 4. Nanti bentuk seperti ini harus kita rubah agar supaya jangan sampai salah pemahaman 4 nanti dikira 4 kali U. Padahal 4 itu dikalikan dengan semuanya ini. Maka kalau ini kita tuliskan lebih baik demikian. 4-nya di depan, kosinus U-nya diganti aslinya. Demikian. Untuk lebih memperjelas lagi, kita berikan contoh yang kedua. Demikian juga kalau di dalam kurung sudutnya. Ini juga kita misalkan U-nya tadi. Tapi apakah harus selalu dengan U? Enggak. Umpamanya saya mengambil simbol atau variabel yang lain. Misalkan V. Fungsinya akan berubah Y sama dengan kosinus V. Maka jembatannya nanti harus dV. dy per dx sama dengan dy per dv dulu. Nah, maka kita butuh turunan dari dy per dv dan dv per dx-nya. Ini kita turunkan, ini juga diturunkan. Turunannya dari cos, ingat, cosinus turunannya adalah min sinus. Sin apa? Ya sin V, min sin V. Sedangkan ini turunannya adalah tinggal kita masukkan ke sana. Duanya juga kita tarik ke depan, karena di depan sin ada min, sebaiknya min di paling awalkan. Jadi minus 2 sinus V-nya dengan itu. Nah, mudah kan? Sekarang kalau kita berikan cara yang tidak usah dengan dy per dv dan lain sebagainya, tetapi kita dengan mengamati bentuk yang tadi, kita bisa menyelesaikan dengan cara langsung. Tapi harus ini dihafalkan dulu ya. Sin itu turunannya apa, cos turunannya apa, dan seterusnya. Sedangkan nanti U-nya itu harus kita juga cari turunannya. Maka untuk tangan juga begitu. Keenamnya harus dihafalkan kemarin, hanya diikuti dengan
turunan dari sudut yang mengikutinya. Ya, sebagai contoh langsung ya, sin 4x. Berarti kita amati turunannya sin apa? Kosinus. Jadi kosinus ini terus jadi apa adanya. Kosinus 4x dikalikan dengan turunannya 4x itu adalah 4. Maka ditulis 4 kosinus 4x. Begitu ya. Nah, sekarang bentuk yang kedua yang bisa kita mintakan bantuan dengan rantai. Kalau tadi sudutnya diikuti sesuatu, maka kalau ini ada bentuknya pangkat. Fungsinya dipangkatkan. Sin pangkat X, sinus pangkat N, X. Ini artinya sin X dalam kurung pangkat N seperti fungsi-fungsi biasa ini. Contoh, nah mati ini. Kosinus kuadrat X itu artinya kosinus X dalam kurung kuadrat. Sehingga nanti pemisalannya bukan sudutnya itu, tapi kosinus X-nya itu yang dimisalkan. Nah, bentuk seperti ini, sehingga pemisalannya adalah kosinus X yang kita ambil variabel yang lain. Sehingga fungsi akan berubah begini. Kalau ini tetap pakai dy per du, karena lewat jembatan u, sehingga kita turunkan jadi bentuk, nah kita butuh turunan fungsi y dalam u, berarti ini kita turunkan. Du per dx berarti ini juga kita turunkan. Sehingga kalau ini kita temukan dy per du-nya adalah ini, 2u kan. Du per dx-nya adalah ini. Turunan dari cos apa? Min sinus x. U-nya tinggal kita gantikan. Nah, bentuk seperti ini kan bisa diringkas menjadi min sinus 2x. Contoh yang pertama, kalau bentuknya fungsi trigonometri dipangkatkan. Biar mantap, satu lagi contohnya. Nah, coba yang misalkan apa ini? Ini kan bisa ditulis sin x dalam kurung kuadrat. Maka yang dimisalkan adalah sin x-nya itu sendiri. Maka akan ditemukan y sama dengan u pangkat 4, di mana u-nya adalah sinus x. Maka kalau kita turunkan, juga seperti tadi, lewat dy per dui, turunannya ini adalah 4u pangkat 3. Du per dx, turunannya sin adalah kosinus. Maka kalau kita tuliskan, u-nya tinggal kita ganti saja. Sudah nggak bisa diringkas lagi nih. Biarkan saja seperti itu sudah baik. Nah, tinggal nanti kita terapkan ke soalnya, tetapi kita coba dengan cara yang sedikit cepat seperti tadi. Coba diamati dengan dasar yang di sini. Ingat, kalau fx pangkat n, caranya seperti aljabar biasa, n-nya ke depan sebagai perkalian di depannya, n, fx-nya ditulis apa adanya, pangkatnya kurang 1, diikuti dengan turunannya fungsi itu. Coba kita ulang kembali contoh yang pertama tadi. Nah, bentuknya seperti ini kan. Berarti nanti 2-nya turun ke depan. Fungsinya ditulis apa adanya. Pangkatnya kurang 1. Kalikan turunannya kosinus. Maka ditemukan misalkan nanti 2 kosinus x pangkatnya 1. Dikalikan turunannya cos tadi apa? Min sinus x. Maka dapat ditulis seperti ini. Yang kedua tadi. Nah, pangkatnya turun dulu ke depan. Fungsinya ditulis, pangkatnya kurang 1. Kalikan turunannya sinus. Nah, begini kan. Nah, sekarang tinggal kita coba latihannya ya. Coba terapkan. Ada beberapa soal yang bisa kalian gunakan untuk latihan. Semuanya saja kalian bisa berdiskusi. Nanti kalau ada kesulitan, saya akan bantu, namun jangan mudah patah semangat dulu, harus dicoba pecahkan bersama-sama, tidak akan ada permasalahan ketika kita mau mencoba menyelesaikannya. Saya kira itu dulu, saya tunggu nanti seperti apa pemahaman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.